Ambiar, selamat pagi dan selamat bergabung kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat pemirsa Ambiar yang selalu nonton kita setiap pagi. Buat sobat Ambiar di rumah, mari kita bersama-sama jadilah penebar kebaikan di hari ini. Betul. Ya. Jangan jadi penebar kebencian. Kalau jadi penebar pesona, masalah nggak? Nggak Nggak masalah. masalah. Jadilah penebar cinta pesona. karena cinta itu harus dipupuk dan ditumbuhkan. Iya. Cinta kemana aja? Cinta kepada Tuhan nomor satu. Betul. Nomor 2, Setelah Cinta itu kepada makhluk cinta Tuhan. cinta Nomor 2, kepada keluarga. ibu dan Ibu. bapak kita. Iya. yang ketiga, Cinta sama kamu. Ini juga kita punya bintang tamu yang pertama. Kita di hari ini punya para penebar pesona. Bintang tamu kita para penebar pesona, Iya. termasuk bintang tamu yang pertama. Dia pesonanya luar biasa, bahkan dia dilabeli sebagai gorgeous dad. Cuman kabarnya keadaan rumah tangganya sedang ada gesekan bersama dengan sang istri. Gesekan itu kencang atau biasa-biasa aja? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Sony Septian. Sony Septian. Sony sehat? Alhamdulillah sehat. Ya ampun. Belum. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Oh iya, kangen nih yang dikangenin yang ini Yang dikangenin gini, Iya. kami semua mengucapkan terima kasih. Kami semua di sini mengucapkan. Enggak sih, Karun tuh. Kenapa? Lu kenapa sih? Enggak, lu tuh ya lu jangan suka bikin kaget gitu Makanya dong. jangan di posisi sini deh, geser deh kanan deh. Sony Septian, kita dengar katanya kamu hubungan rumah tangganya sama sang istri sedang tidak baik-baik saja. Betulkah? Jangan dijawab. Kita mau kasih lihat lu yang satu ini ya. Apa? Coba cerita dong sama sobat Ambiar, rumah tangga kamu tuh sekarang lagi gimana sih? Baik-baik aja kan? Rumah tangga aku. Iya. Alhamdulillah baik-baik aja. Kenapa berstatement seperti itu? Katanya lagi berantem. Enggak. Katanya produser Ujus. Masa? Tuh si Ujus tuh. Enggak. Jadi itu sebenarnya udah lama banget Virus tuh punya prinsip seperti itu gitu, dan bahkan dari sebelum nikah gitu. Best, itu istri yang best. Iya, dan aku sebagai laki-laki ya udah aku mengaminkan gitu, karena kalau misalnya kita tidak punya niatan ke arah sana pasti kita siap untuk maju terus kan gitu kan. Jadi ketika perempuan punya prinsip seperti itu ya udah itu prinsipnya perempuan dan aku hargai itu. Oke, tapi Sony aku mau nanya deh. Perselingkuhan buat seorang Sony Septian. Kategori selingkuh itu kalau apa? Kategori selingkuh ya sebenarnya jangan sampai ya. Ya. Jangan sampai selingkuh karena itu udah berat banget, berarti sudah tidak adanya lagi kepercayaan dalam rumah tangga. Kalau WhatsAppan aja itu masuknya kategori selingkuh nggak? Kalau WhatsAppan WhatsApp masuk cuma dong. sekedar dong. WhatsApp yang kayak gimana dulu? WhatsAppnya ya itu tergantung WhatsApp yang gimana dulu. Kalau cuma say hi, terus Tanyain cuma kabar. kabar pun tujuan nanya kabarnya itu apa gitu kan. Intonasinya misalkan kayak kamu sehat, kamu apa kabar, kemana aja. Nah, intonasinya udah beda itu tuh. udah beda. Tapi kalau intonasinya, gila lu kemana aja lu gini-gini. Itu Beda, intonasinya iya betul. kayak teman Ya gitu. bisa juga. Atau kalau misalnya kamu sehat, apa kabar? Aku ingat kamu nih, pinjam uang dong. Itu nggak termasuk selingkuh. Ya iyalah itu mah pinjam duit. Pernah nggak sih Mas? Pernah nggak sih melakukan kayak SMS, misalkan ditanya sama perempuan apa kabar? Wih, boleh nggak SMS nggak? WhatsApp, SMS. Iya WhatsApp. Pasti curhat ke kakak. Enggak sih, kalau aku enggak ya. Tapi beberapa orang kayak sempet banyak yang DM, cuma ya udah aku. Tapi hirauin kenapa ya? Ini kan kebanyakan pria Iya. di sini kan. Kenapa para pria itu selalu mempersoalkan mengenai WhatsApp yang padahal cuma bertanya kabar itu katanya dari perselingkuhan. Jealous kan. Ya tergantung kalau misalnya kamu ngasih tahu ini ada WhatsApp dari siapa itu nggak masalah. Iya. Tapi kalau kamu melakukan komunikasi si Secara cowoknya nggak intens. tahu secara intens, itu baru masuknya perselingkuhan nggak sih? Iya dong. Tapi terkadang Karena suka kan segala sesuatu dimulai dari hal seperti itu kan. Iya betul. Tapi kalau dikasih tahu tapi masih ngotot aja. itu cowok cari alasan sebenarnya karena sebenarnya dia yang melakukan itu tapi dia melemparkan. Ada juga kadang-kadang Saya gitu. setuju itu, King. Iya. Lu selingkuh sama siapa sih? Gue nggak selingkuh, emang dia suka kepikiran aja. Kamu tuh kan orang jadi mikirnya gitu. Aku yang selingkuh jadi orang tuh mikirnya aku yang jelek. Kan kita belum komitmen apa-apa. Iya emang ada komitmen, tapi kalau kamu ngomong gitu yang Tapi ini nonton cuma tuh. pelajaran buat kamu juga nanti kalau kamu bersama aku jangan suka SMS secara intens di luar di sepengetahuan. WhatsApp, WhatsApp, SMS Iya. dulu. Apalagi Abang, enggak sorry gue inget lagu. Abang, SMS siapa ini bang. Tapi kalau kamu sendiri tanggapannya Virus, dia pengennya ya kalau bisa tidak ada yang namanya Iya. KDRT dan juga perselingkuhan. Tanggapan kamu? Aku setuju dan
buat laki-laki juga itu sebagai apa ya? Oh, ini challenge juga gitu. Maksudnya memang dalam rumah tangga hal-hal kayak gitu kan dilarang ya. Dan kalau misalnya tanpa di ultimatum seperti itu kan memang seharusnya itu juga tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan gitu. Tapi kalau misalnya ada omongan, ya aku paling nggak bisa maafin kalau misalnya selingkuh atau KDRT, itu bisa menjadi ini juga sih pengingat juga. Oh, kalau misalnya di luar sana kita nggak pernah tahu ya godaan-godaan apa segala macam. Sebaik-baiknya orang gitu ya, tapi kalau misalnya kita dideketin apa segala macam, pasti mungkin bisa goyah juga. Tapi kalau kita punya benteng dalam diri kita, oh istri gue nggak mau kayak gini, oh gue cinta sama istri gue, oh jangan. Jadi kita bisa stop sampai di situ gitu. Apa yang memang tidak disukai pasangan harus dihargai gitu Harus ya. dihargai, karena kan ya mungkin salah satu caranya langgeng dalam rumah tangga, ya kita harus mengerti apa yang pasangan suka, apa yang enggak gitu. Jangan cuma kita pengennya kita yang suka doang. Saya mau tanya kita juga lakuin. mas kan sebagai seorang suami. Iya. Kalau zaman sekarang modern itu kan udahlah nggak usah pegang handphone, itu privacy masing-masing. Tapi kalau mas sendiri penganut itu ataukah nggak apa-apa bebas, istri mau lihat handphone, istri mau apa? Aku handphone geletakin aja, dia tahu password aku tahu password dia juga, tapi kita nggak suka yang kepo apa segala macam gitu. Jadi kalau misalnya ada yang DM pun yang nanya apa kabar atau ngirim gambar-gambar seksi sekalipun juga nggak akan aku hapus, aku taruh aja di situ. Entah mungkin suatu saat dia ngeliat, kok nggak gua hapus dan nggak gua balas Itu juga aku gitu. banget. Oh ya? Iya. Buat Sony Septian, apa yang mau disampaikan untuk Masuk akal. Fairuz Arafik? Untuk virus, wah masya Allah. Apa ya, sebenarnya sering banget sih ngomongin ini ya. Virus sehat selalu, pokoknya tetap menjadi perempuan yang hebat seperti sekarang, perempuan yang baik, saling percaya, saling sayang. Udah itu aja sih, karena Virus ini tipe orang yang mau banget, dia mensupport banget gitu orang yang dia sayang gitu dalam hal apapun. Dia nggak bisa terima kalau misalnya orang yang disayang itu ada yang nyenggol, ada yang nyakitin, dia bisa maju paling depan walaupun dia perempuan gitu. Dan itu hebat banget. Dan yang paling keren adalah walaupun dia berkarir, tapi dia tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Itu keren banget sih. Oke, dia selalu menjadi garda terdepan untuk orang yang Iya, disayang. kalau Virus sama Sony ini ya, menurut aku rumah tangganya itu harus dapat penghargaan setiap tahun. Kenapa? Betul. Karena bisa menjaga keharmonisan. Betul. Maksudnya gini ya, ya insya Allah sepanjang terusnya. Amin. Tapi kedua-duanya tuh kayak harmonisnya tuh kayak memang Beneran, harmonis bukan seadanya di gitu kamera, maksudnya. betul, Iya, betul, ya betul, memang di rumah juga harmonis. Kan kita lihat ya gelagat-gelagatnya, Yang body peres, language-nya kayak gimana, yang apa- peres, iya, iya. yang cuma buat konten sama yang Iya. beneran tulus ya. Emang aneh buat konten, Wi? Ada. Ada ya? Ada. Banyak. Rumah tangga kalau dijadiin Kelihatannya konten ya. iya kan biar dapat duit, habis itu ternyata Rumah tangganya Lita Perla nama pemain drum. Konten. Itu namanya, kamu tahu apa itu namanya? Itu namanya Apa? KDRT, Apa? konten dalam rumah tangga. Oh. Ya. Tapi kalau ngomongin soal konten, ini kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah. Kita tahu kan sebagai seorang pesinetron pastinya jadwal padat, termasuk juga syuting sana sini. Iya. Tapi ketika tontonannya, apakah Virus mengizinkan sang anak untuk menyaksikan ayahnya berada di layar kaca? Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Virus larang Fas nonton sinetron Sony Septian karena selalu berperan antagonis. Ini benar. Iya, dulu waktu masih mainin karakter antagonis, Fas bisa mungkin sama Virus jangan pernah nonton Dedi untuk yang sinetron yang ini gitu. Karena menurut dia aku tuh jahat banget, terus pokoknya tidak pantas untuk ditiru lah sebagai seorang laki-laki Takut atau terekam seorang sama bapak. anak, iya. Takut terekam, takut si anak tuh, oh ternyata boleh kayak Bapak gini gua ya. kayak Oh gini bapak gue ya. kayak gini, berarti gue bisa kayak gitu. Itu sih jadi dibentengin kayak Iya, gitu-gitu. iya, benar. Jadi selama kamu berperan antagonis, Iya. anak-anak gak pernah nonton? Gak pernah nonton, walaupun Fas tuh pengen banget selalu nonton Dedinya gitu. Atau bahkan dia pengen banget untuk main ke lokasi syuting Dedinya gitu. Tapi jangan ya sayang, jadi aku kayak ngasih pengertian. Makanya Iya, akhirnya karena itu aku mikir, udahlah jangan ngambil karakter-karakter kayak gini lagi gitu. Karena salah satunya untuk kepentingan anak juga sih. Betul, betul. Apakah lebih sering antagonis atau protagonis? Dulu iya antagonis banget, hampir semua. Mungkin ketika ada satu sinetron dulu pertama kali antagonis, tiba-tiba sinetronnya itu booming banget, Masya Allah, panjang, meledak gitu ya. Ya akhirnya biasa kan, PH kan gitu kan, oh kayaknya dianggap berhasil nih gitu kan untuk mainin ini. Besok-besok dikasih peran itu lagi, peran itu lagi. Akhirnya mutusin untuk berhenti pun jadi antagonis. Sampai produser bilang nggak mau, maunya ini. Ya udah nggak mau, ya udah aku berhenti dulu gitu kan. Oke. Nggak mau main sinetron lagi gitu kan. Tiba-tiba dia ngasih kepercayaan, mulai protagonis, mau berubah. Baru dia pertama kali meranin karakter protagonis, ya alhamdulillah dapat penghargaan. Oh wow. Ketika berperan sebagai protagonis, akhirnya dapat juga protagonis. Dibolehin nonton anak-anak?
Boleh. Mereka komentarnya apa ketika lihat kamu di layar kaca? Mereka bilang apa? Ya sebenarnya kalau aku yang boleh nonton pun ketika yang karakternya itu tidak yang cinta-cintaan gitu. Oh, oke. Jadi kayak yang cuma komedi atau yang mungkin perannya ya karakter-karakter yang memotivasi. Kan kadang suka ada tuh kalau main sinetron-sinetron yang dia orangnya untuk belajar agama gimana sih, dia nggak pernah sholat, tiba-tiba untuk dapetin sesuatu kata gurunya, iya. oh dia harus sholat, oh ini boleh kayak gitu-gitu. Ada, Tapi ya. kalau untuk yang cinta-cintaan belum boleh dulu. Ya memang jangan lah. Yang ada value-nya dengan edukasi gitu Yes, ya. iya. Paling ingat komentar dari King Fast untuk kamu tuh apa ketika kamu berperan di layar televisi terus dia sempat lihat Dia bilang gini, komentarnya apa? Dedi lucu banget, nggak kayak Dedi katanya gitu. Tapi kalau buat Sony dan juga Virus, kalau nanti pada akhirnya King Fast dia akan terjun ke dunia entertainment, ke dunia hiburan gimana? Didukung nggak? Didukung dong. Jadi sekarang ini Fas, walaupun sekarang aku sama Virus sedang mengarahkan dia untuk menghafal Al-Quran, ngaji, tapi aku juga masukin dia tinju, aku masukin dia les piano gitu. Bahkan sekarang dia lagi suka banget di sekolahnya sama teman-temannya kayak ada dance gitu sama teman-temannya kayak bukan boy band ya, dia bawain lagu-lagu orang terus ntar di dancein sama dia, di koreografiin. Lagi seneng Kayak ngedance. Lagi seneng dance, piano, terus tinjunya Habis juga. itu diberikan pilihan mau yang mana gitu. Mau yang mana gitu. Fas suka tinju ya? Tinju dia. Sekarang aku lagi Wih ajarin tinju. hebat ya, olahraganya tinju loh. Tapi kamu sama Virus sudah ada omongan nggak sih nanti minimal umur segini dia baru boleh misalnya syuting-syuting karena kita yakin tawaran pasti banyak. Alhamdulillah ada tawaran. Tapi untuk sekarang jangan, karena aku sama Virus punya prinsip, ini anak ini waktunya bermain, waktunya belajar, waktunya dia menikmati masa kecilnya gitu. Jadi ketika aku ada program yang alhamdulillah ada program keluarga juga di Trans itu harus setelah Fas pulang sekolah. Dan itu pun kenapa cuma itu yang aku ambil, yang lain enggak, karena itu cuma kayak main-main sama dedinya. Dan itu program itu juga kayak edukasi, terus belajar agama juga gitu. Makanya ketika tawaran film datang, tawaran sinetron bareng buat sekeluarga juga. Iya. Wow, Ada sebenarnya value-nya bagus dong, gue punya uang lagi lebih, istri punya uang lagi lebih, terus kerja sama anak sebenarnya bagus gitu kan. Tapi aku mikir, oh enggak deh, nanti dia harus menghafal, dia hidup Skrip di ya, lokasi. betul. Belum moodnya naik Iya, turun kan naik kalau anak turun, segitu. terus dia takut nanti dewasa sebelum waktunya. Karena kan Betul. waktunya dia main gitu kan, kita harus ngejaga mood anak-anak, itu yang aku Iyalah. jaga banget gitu. Susah loh ngejaga mood anak-anak tuh. Iya, nggak gampang ya. Susah banget. Jadi banyak pikiran lah pasti yang harus diperhatikan. Dan kalau takut misalnya mau belajarnya terjun juga ya. jadi keganggu Ya, gitu. sekolahnya terganggu. Jadi Betul, nanti dia betul. kepikiran, oh dia udah nyaman duluan sebelum waktunya, dia jadi nggak mau fokus belajar lagi, nggak mau Iya, fokus iya. ngaji Namanya lagi, anak-anak takutnya kayak Ya, gitu. jadi nggak aji mumpung ya, mumpung banyak tawaran diambil nggak seperti itu ya. Ya, insya Kita juga Allah. mau kasih lihat buat Sobat Ambiar dan juga buat Sony Septian kemarin ketika Hari Ayah, Sony Septian mendapatkan ucapan dari keluarga. Itu sweet banget. Gimana Iya, iya. rasanya, Son? Ini tuh, wah berarti banget dibanding semuanya gitu. Ungkapan mereka tulus. Iya. Iya, iya. Aku tuh ketika ngedapat ucapan-ucapan sesimpel ini dari keluarga tuh kayak artinya besar banget buat aku. Betul Karena lah. sejujurnya aku sesayang itu gitu sama mereka gitu. Kadang aja untuk sama anak-anak, Iya. aku misalnya mereka lagi tidur atau lagi bermain, terus aku lagi di sampingnya, kadang suka nangis sendiri ngeliat mereka, entah kenapa gitu. Haru, sedih, bangga tuh kayak jadi satu Betul, gitu betul, kayak. betul, betul. Ya Allah, maksudnya bisa ngebuat mereka se-happy ini, bisa ngebuat mereka bisa punya mainan gitu, terus Betul. ngebuat mereka ketawa-tawa itu kayak sebuah penghargaan terbesar dalam diri aku Iyalah. atas apa yang aku lakuin selama ini. Karena aku kerja ya buat mereka gitu. Ya, senangnya juga melihat Doanya istri tercinta Ibu Fairuz tadi itu doanya para wanita semua. Apa itu? Suara soleh. Menginginkan seorang suami yang ada sesosok papa Iya. di dalamnya gitu. Soleh. Pengganti figur ayah ya. Ya figur ayah karena pasti kan bisa ngemong, bisa menyayangi dengan tulus. Iya, kayak kita bisa menjadi pahlawan dengan tulus. Betul. Kayak kita cowok kadang-kadang suka pengen cari istri yang pengen cari yang kayak ibu sih. Iya, betul. Nah, kayak ibu pokoknya gue harus cari yang kayak emak gue. Nah, Kurang itu lebih tuh sama iya. ya. Itu juga yang diinginkan Sifat para semuanya, wanita, iya. bisa mencari sosok suami yang bisa menggantikan figur ayah. Karena yang paling tulus di kita semua ini kan pasti ayah dan ibu. Ibu dan ibu, orang Betul. tua. Ini kemarin ketika Hari Ayah bukan hanya mendapatkan video ucapan tapi juga mendapatkan kejutan, tapi katanya ini berjalan kurang mulus kejutannya, surprise ya. Kita pasti ada postingan yang satunya. Oke, di hari ayah kemarin mereka berusaha membuat dedinya seneng dengan bikinin surprise yang ternyata gagal karena kepolosan kakak Eljas. Terima kasih ya sayang-sayangku udah perhatian dan sayang banget sama Dedi. Dedi juga sayang dan sayang banget sama kalian. Terharu dan gemes banget ngeliat ucapan dan persiapan surprise dari kalian.
Kalau teman-teman juga mau Bawahnya lihat, promo. coba lihat di YouTube kita ya. Apa sih emang kejutan apa yang mereka siapkan terus gagalnya tuh gimana ceritanya? Iya, mereka mau ngasih cake itu terus masing-masing. Jadi aku sama keluarga tuh setiap momen spesial kita sepakat dan wajib untuk saling ngasih gitu. Bahkan untuk spesial hari ulang tahun pun semua yang ada di rumah, mau itu asisten yang masak, supir, setiap dia ulang tahun semua yang di rumah harus ngasih kado ke mereka gitu. Jadi apalagi momen spesial kayak gini, hari ayah, mereka udah mempersiapkan, udah ngasih kado apa segala macam. Tiba-tiba biasa Ejas kan belum terlalu ngerti yang namanya surprise. Mereka di bawah lagi nyiapin cake-nya segala macam, pas aku lagi di atas, Ejas teriak, "Det, jangan turun dulu, Det. Kuenya belum siap." Gitu. Aku langsung gini, apa? Apa Kak? Gini. Enggak, jangan. Mami lagi siap-siap bungkus-bungkus kali dia. Ya udah ketahuan gara-gara dia. Saking polosnya. Saking polosnya. Jadi Iya, dia selalu bilang gini. keceplosan. Nanti setiap Ini yang ketemu mana anak yang si perempuan? cewek. Ya Allah. Yang kedua. Nanti setiap ketemu, Dedi, kita punya kejutan. Dia begitu terus gitu. Belum paham konsep kejutan Gak itu paham seperti konsep apa. kejutan. Terus akhirnya ketika dibilang jangan lu turun ke bawah, kamu Tapi akhirnya langsung turun kelihatan ya? lucu. Aku langsung berusaha nahan diri, aduh jangan sampai. Jadi kan aku udah tahu kan, oh mau dikasih kejutan. Ya udah deh, biar mereka senang, aku tahan diri dulu gitu kan. Iya, tapi lucu Pak itu yang cewek, ampun deh. Aku senang tuh kayak gitu ada kebersamaan. Iya. Jadi momen-momen yang spesial itu kita harus rayakan walaupun Iya, sederhana. betul. Dan aku juga senang banget tuh tadi yang dikatakan sama Sony, kalau di dalam keluarga ada budaya memberi di saat mereka ulang tahun. Betul. Setuju. Karena itu yang diajarkan kepada anak-anak Iya, juga iya, bahwa iya. memberi dengan ketulusan itu Betul, harus. betul. Sabar Dan ya budaya Kak. di dalam Sabar, kita memang belum ngasih hadiah tante. enggak, bukan itu. Dia baru ulang tahun Sony Iya, kemarin, Sony. Kak Tapi Karen. belum ngasih hadiah. Belum. Ya menurut hadiah. kita kan ya hadiah yang nggak kalau tahun pertama penting, tahun-tahun selanjutnya sih ya biasa aja. Sorry, coba apa yang mau Sani sampaikan untuk anak-anak di rumah? Aduh, pengen banget anak-anak itu semakin pintar gitu, terus semakin taat agamanya. Terus main aja sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa waktunya belajar, waktunya ngaji gitu. Terus pengen dia tumbuh menjadi anak yang soleh, soleha, membanggakan orang tua. Terus semoga kalian juga selain bisa membanggakan orang tua, juga bisa bermanfaat buat orang banyak di sekitar, Amin. bisa ngebahagiain banyak orang juga, itu yang paling penting sih. Amin ya. Pokoknya kita juga paham betul bagaimana Sony dan juga Virus bisa menjadi orang tua yang menjadi inspirasi untuk orang tua muda lainnya di luar sana. Mendidik anak menjadi kebanggaan keluarga. Sehingga disebut sebagai gorgeous dad. Cuman kemarin juga kabarnya bukan hanya seorang Sony Septian yang dilabeli gorgeous dad. Ada juga Rizky Bilar yang memenangkan penghargaan sebagai gorgeous dad. Dan kita menangkap ekspresi dari seorang Sony Septian ketika Rizky Bilar diumumkan sebagai pemenang dalam Yang kategori baca kakak gorgeous dad. soalnya. Bagaimana ekspresi Sony Septian, kita kasih lihat yang satu ini. Kenapa kok kayak nggak percaya gitu, kayak gitu, kenapa Sama sih? kayak ekspresi yang baca nominasinya. Sama kayak yang baca. Kamu kenapa Kak gitu Kak? Kamu dulu deh, kamu kenapa? Baca gini. Tapi coba kita ketahui dulu kategori gorgeous dad itu kategorinya kenapa terpilih itu gimana sih maksudnya Dewi? Hanya Tuhan. Ya itu kan pihak penyelenggara kalau Yang namanya itu. award itu kan yang Bukan mana gorgeous dad kan pasti ada kategorinya dia ya, tuh apa dia ya siapa. gorgeous date itu kan dari pemirsa di rumah Oh. ngelihat kebersamaan dengan istri tercinta, Oh, gitu. kebersamaan dengan anak, kasih Betul, sayang betul. seorang suami kepada istri dan Istrinya. anak. Oh, Iya, coba. Nah, baik. menangnya ya pasti dari SMS. Semua itu jadi semua kategori itu masuk Iya. kepada Bilar. Iya, gitu ya mungkin Oke, baik. fans-fansnya Mas Sony ini kan ibaratnya lagi sibuk ya Iya. kan? Ya kan lagi Kurang sibuk kan banyak, pengusaha pejabat jadi repot gak yang gini-gini Kurang say. banyak, Ya gitu. kalau aku sih lebih tepatnya yang nggak menang introspeksi deh. Sony kenapa coba? Sony jelasin dulu kenapa ekspresi kamu kayak gitu tadi, kayak nggak terima, kayak gitu. Iya Kenapa mukanya sih? bener gitu. Kayak nggak seneng gitu. Ya memang nggak terima. Karena aku kan pas lagi acara itu memang nggak tahu ada apa gitu kan dengan orang itu gitu ya pada saat itu. Tapi menurut aku pada saat itu yang pantas menang ya Raffi Ahmad, harusnya aku pikir. Gitu. Beneran. Kamu mikirnya harusnya Raffi Ahmad, bukan kamu yang harusnya menang. Ini harus diluruskan juga Oke. gitu. Jadi ketika acara itu nggak taunya kan besok kan orang rame kan pada ngetekin, harusnya Masya Allah ya, harusnya Kak Sony apa segala macam gitu. Kak Sony yang menang lebih pantas apa segala macam, sampai infotainmentnya semua pada pengen ngubungin, pengen klarifikasi masalah itu. Aku diemin karena sejujurnya
aku pun tidak masuk dalam nominasi kategori itu. Aku cuma masuk dalam nominasi kategori keluarga inspiratif. Dan itu pun alhamdulillah yang menang Raffi karena memang keluarganya sangat inspiratif gitu Iya. kan. Nah ketika aku tuh pun nggak masuk dalam nominasi itu dan orang pengennya aku yang menang, aku ngerasa loh enggak lah, memang aku nggak masuk. Oh, gitu. memang nggak masuk. Nggak Lebih, masuk. lebih pemirsa yang memilih atau masyarakat yang memilih atau SMS yang memilih? Ya, Ya podo-podo lah, Mungkin podo-podo. SMS itu adalah pemirsa. ya. Yang Bu. terbaik, Kalau SMS kan satu orang bisa 1000 say. ya yang terbaik adalah pilihan keluarga. Gini, ya kan? nanti Itu yang kalau terbaik. ada Gorgeous Date lagi, menang. kita akan bom SMS Bikin buat iya. saya. Bikin di sini. Bikin kalau misalkan di tempat lain nggak menang, kita menangkan. Kita bikin nanti bagi-bagi Ambiar Awards ya. Oh, Mas Tapi ini ada komentar dari netizen yang menurut netizen Ya, katanya memang lebih berhak rencana- Sony Septian memenangkan penghargaan. Betul, karena akan ada di pagi Ambiar akan ada ya. Pagi-pagi Ambiar Award Pagi-pagi tuh. Ambiar Award. Iya. Nanti Ini artikel. Nanti kan ada bagi-bagi artikel. Ambiar Award. Ini dia komentar Patutnya- tentang Sony Septian. Aku yang komen boleh Patutnya enggak? Sony Septian. baca dong Karen, baca. Gue dari tadi udah baca. Patutnya Sony Septian Gorgeous Date-nya. Seharusnya Sony Septian yang pantas mendapat penghargaan itu Agak julid terbukti. dong kalau ngomong. Terbukti dia seorang bapak yang baik di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya seperti Baca dong. Baca dong. Sebentar balik lagi dong, balik Baca lagi. dong, jangan Balik cuma lagi. di kamera, Coba jangan ayo. King. Wih. Seharusnya Sony Septian yang pantas mendapatkan penghargaan itu. Coba King baca. terbukti dia seorang bapak yang baik dan di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya seperti Rizky Bilar. Harusnya Sopti. Harusnya Sony Septian yang menang. King. Sony dong harusnya. Pada gimana sih lo padaan? Tuh, komentar netizen seperti itu. Tanggapan Iya. Sony Septian. Ya alhamdulillah kalau menurut mereka seperti itu gitu kan. Tapi kan kenyataannya mungkin ya udah gitu. Tapi lebih baik menang sebagai gorgeous date di dunia nyata daripada di dunia maya. Yes. Masya Allah, iya dong. Tapi kan itu juga pintar pilihan sekali. pemirsa, pilihan Iya. Indonesia. Kita juga harus berikan penghargaan, Pemirsa. apresiasi juga. Iya. Pemirsa berapa? Ya apapun itu kan terbukti udah menang. Cuman kan yang terpenting mau siapapun yang menang, Ya. ya siapapun yang masuk nominasi itu tidaklah penting. Yang penting adalah tindakan kita, Tindakan bukti nyata. ya, untuk keluarga. Apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang orang lain berikan untuk kita, ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.